Hai, namaku Aidilan. Banyak orang menganggapku sebagai Dilan 1990 era sekarang. Bagaimanapun itu, aku tidak sependapat. Dilan adalah orang yang berbeda denganku, dia adalah dirinya dengan segala macam perbuatannya, dan dia adalah pemilik masa lalu. Sedangkan aku adalah diriku, serta masa sekarang adalah milikku. Aku sedang sendiri di kamar kosku. Ditemani dengan kipas angin yang sedari tadi mengirimkan kesejukan di kala situasi sampangan yang cukup panas. Tiba-tiba aku teringat akan masa lalu. Kejadian yang sampai sekarang membuatku mempunyai trauma tersendiri dalam mengungkapkan isi hati. Masa lalu yang menjadi bayang-bayang untuk melangkah melewati masa depan yang lebih indah. Kisah ini adalah tentang dia yang sudah pernah membuatku senyum-senyum sendiri seperti orang gila. Dia yang sudah berhasil membuatku seperti manusia yang paling bahagia di atas muka bumi. Entah bagaimana, sampai sekarang kesan itu terus membekas dan bersifat aktif serta agresif. Dia yang aku maksud adalah Lia. Lia yang aku maksud adalah dia yang senyumnya membuatku menjadi cukup berani menyatakan, "Aku sayang kamu." Lia yang sudah membantuku untuk merasakan menjadi manusia dengan penuh perasaan dicintai. Kukira, aku sangat berterima kasih untuk itu. Saat itu aku duduk di bangku sekolah menengah pertama, SMP, di suatu desa kecil yang aku rasa tidak perlu menyebutkan daerahnya. Di tempat inilah, aku dan Lia bertemu. Entahlah, pertemuan ini tanpa sengaja atau sudah benar-benar ditakdirkan. Yang jelas, aku merasa bahwa Lia hadir hanya untuk membuatku senang kala itu. Jujur, aku sendiri bukan seorang remaja yang ugal-ugalan. Atau seorang remaja yang sok kegantengan di hadapan banyak cewek, menjadi seseorang remaja yang harus bersikap jaga image jaim. Sungguh, itu bukan diriku, dan aku bukanlah golongan remaja macam itu. Aku lebih sering diam dan ngobrol saja dengan teman akrabku. Boleh dikata, tidak banyak orang yang tahu dengan diriku. Aku pun juga tidak merasa harus mencari cara agar diriku dikenal, itu merupakan hal yang konyol untuk alasan apapun. Saat itu, aku mendapat juara 1 di kelas. Mungkin itu juga menjadi salah satu alasan aku dapat dikenal bahkan oleh kelas selain kelasku. Dan karena itulah aku mulai samar-samar mendengar nama Lia. Aidil, dapat salam dari Lia. Ucapan itu beberapa kali terdengar di kepalaku. Sebenarnya aku juga tidak tertarik untuk membahas percintaan kala itu. Entah bagaimana aku seperti tidak ingin terlibat dalam urusan perasaan. Tetapi jangan salah, aku juga menyukai seseorang di SMP yang sama, tapi aku juga tidak mempunyai maksud untuk memilikinya, sekedar mengagumi dan menyukainya saja, dan aku kira itu sah-sah saja sebagai seorang manusia. Hingga setengah tahun berlalu, aku tidak pernah merespon kata-kata yang sayup-sayup terdengar itu. Yang kemudian aku juga merasa tertarik untuk tahu, siapa nama orang itu dan bagaimana rupanya. Karena jujur, aku juga cukup risih ketika aku menjadi olok-olokan temanku karena hal ini. Aku mengira, jalan satu-satunya adalah memastikan siapa nama orang yang sering disebut itu. Di saat aku tahu siapa orang di balik nama Lia itu, aku juga merasa bahwa mulai menyukainya. Entah bagaimana, karena aku merasa dikejar dan disukai. Yang kemudian, memikirkan bahwa dia benar-benar menyukaiku. Meski tanpa respon dariku, dia tetap bersikap baik. Dari sini, aku mulai berpikir bahwa dia benar-benar menyukaiku, dan aku juga benar-benar mulai menyukainya. Jujur, aku sudah lupa bagaimana aku bisa mendapat nomornya. Yang jelas, Lia sudah berhasil membuat sepupuku menceritakan kebaikannya karena beberapa kali menraktir sepupuku. Lia juga beberapa kali menitip pesan untukku. Siapa orang yang tidak akan merasa dicintai jika seperti ini? Meskipun, aku adalah seorang lelaki. Setelah itulah, aku dan Lia berbicara lewat telepon. Saat itu memang internet belum semudah seperti sekarang. Dulu sekitar 2015 aku harus berlangganan telepon agar bisa berbicara dengannya. Kemudian, sembunyi di belakang rumah agar tidak ketahuan ayah dan ibu. Aku akan sangat malu jika ketahuan sedang berkata manis kepada anak orang.
Kita hampir setiap hari berbicara apapun yang ingin kita bicarakan. Sembari terlontar kata sayang ataupun cium online yang hal itu sudah menjadi biasa. Dan maaf, aku tidak ingin lebih lanjut membahas tentang ucapan di telepon. Aku merasa tidak nyaman saja jika itu diumbar. Semoga kita bisa menghargai privasi, terutama antara aku dan Lia. Waktu berjalan begitu cepat. Sebentar lagi adalah wisuda. Hubunganku dengan Lia sudah menginjak umur 2 tahun setengah. Itu menurutku bukan hal yang sebentar. Walaupun begitu, aku masih belum mempunyai mental untuk berbicara langsung dengan Lia. Begitu pengecutnya aku. Waktu kian berlalu, aku berpikir bahwa aku harus berani berbicara dengan Lia. Dia adalah pacarku, dan aku akan memberikannya cincin yang aku beli di pasar dari jerih payahku sendiri. Iya, cincin itu dibeli dari hasil keringatku sendiri saat membantu pamanku menjual getah dari pohon karetnya. Tak kusangka, aku melihat status Lia di Facebook yang sedang galau seperti remaja yang sedang dilema perihal cinta. Dan itu seperti sesuatu hal yang tertuju bukan padaku. Lantas, aku bertanya-tanya tentang maksud dari apa yang sudah Lia tulis di beranda Facebooknya. Dengan perdebatan yang panjang dengan Lia, akhirnya Lia mengatakan jujur. Dia sudah mempunyai dambaan hati yang notabene adalah teman sekelasku sendiri. Saat itu aku marah, dan aku bercerita kepada sepupuku. Lia mengubunhiku lewat sambung gap telepon sembari marah kepadaku. Kira-kira ucapannya seperti ini. Kapan aku jadi pacarmu? Kamu ini loh, ngomong kayak gitu malah malu-malu ini aku. Ucap Lia yang begitu menusuk. Ucapan itu sedikit tetapi benar-benar membekas sampai sekarang. Lantas, Lia menganggap apa hubungan kita selama ini? Hanya sebatas temankah? Setelah beberapa tahun, akhirnya kita bisa menjadi manusia yang dewasa. Aku bertemu dengan sosok yang berbeda. Kita berbicara panjang lebar sembari menjelaskan apa yang dulu pernah terjadi. Mengingat kenangan manis yang dulu pernah tercipta antara kita. Ya, Lia menjelaskan bahwa saat itu aku tidak memberi kepastian dengannya. Aku memang mengakui hal itu membuatku menjadi seseorang yang dapat memaklumi keadaan. Kemudian, menjadi manusia yang tidak menghakimi masa lalu, karena saat itu aku terus menuduh bahwa Lia yang salah. Tetapi, bagaimana itu? Semuanya sudah terjadi. Masa lalu adalah tentang pengalaman yang tak akan terlupakan. Begitu juga untuk ketakutanku yang tak akan terlupakan, kemudian menjadi merasa takut untuk disukai sebagaimana Lia kepadaku dulu. Bahkan, kadang aku juga berpikir bahwa jikapun dulu Lia terus berpacaran denganku, dia akan terlihat menjadi manusia yang bodoh ketika dia mau denganku. Karena masih banyak sekali orang yang Lia bisa dapatkan karena Lia memang cantik dalam banyak hal. Dan sekarang, aku hanya menjadi manusia penuh dengan kenangan masa lalu. Menjadi manusia yang diisi dengan sarang-sarang rindu. Semoga aku bisa menjadi manusia yang seperti dulu. Tidak semakin tidak percaya diri seperti sekarang ini. Kemudian, memahami bahwa cinta bukan melulu tentang apa yang dapat kita lihat. Tapi juga perilaku dan kenyamanan menjadi penentu dalam banyak aspek. Di sini, di dalam kamar kosan yang kecil ini, aku hanya dapat berbicara bahwa, masa lalu biarlah berada di masa itu, dan tidak untuk diperdebatkan di hari kemudian. Serta, aku hanya ingin berterima kasih kepada Lia. Lia, terima kasih. Kamu dulu pernah mau. Lia, terima kasih sudah hadir dan membuatku senang. Lia, kamu di mana? Aku rindu.